wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita doakan dulu ketua yayasan ya, Bapak Ketua Yayasan Pak Haji Dadi yang berita terakhir masih di rumah sakit. Udah pulang? Ke rumah sakit dari Umillah ke rumah sakit. Berarti sekarang posisi di rumah sakit. Agar beliau segera diberikan kesembuhan, kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman syafahullah syafahullah syafahullah. Wa nas'alullah ta'ala bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa kita awali dengan membaca surat-surat pendek ya. Sekarang surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Jadi kalau ada akhiran yang seperti apa wal asr itu cukup dibaca sodnya aja sambil sedikit nyentuh ke huruf akhir wal asr lafi khusr jadi bukan khusr, bukan itu karena sin bukan qalqalah, sod juga bukan wal asr lafi khusr, bukan, jadi lafi khusr wal asr dibaca huruf sebelum akhirnya saja sambil sedikit nempel huruf akhir sekedar ada gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di hari kedua ya, ini kajian hadis ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Jika disambungkan, kalau diwaqaf jadi itu. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah diberi kesehatan, diberi usia untuk memperbanyak bekal kita ke akhirat ya. Dan bekal terbesar itu diantaranya adalah dengan thalabul ilmi, karena thalabul ilmi adalah fardu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, alhamdulillah kita diberikan istiqomah, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mudawamatul masjid, senantiasa terpaut ke masjid. Kemarin kita bahas di surat Al-Waqi'ah ya, bahwa kelak nanti di padang mahsyar itu ada 3 golongan. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada muqarrabun. Ya, ulaika ashabul yamin ya. Kemudian ada ashabus shimal, lalu was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun ya.
Nah, muqarrabun itu dalam tafsir ada beberapa pengertian. Ada pengertian pertama itu dalam Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu para nabi, kemudian pengikut para nabi yang setia, kemudian yang ketiga ini tafsir yang memotivasi kita, yaitu al-awwaluna ilal masajid, orang-orang yang semangat duluan sabikun bermusabaqah ke masjid. Jadi kalau nanti di padang mahsyar hanya ada 3 golongan, ashabul yamin, ashabus shimal, muqarrabun. Nah, muqarrabun ini adalah al-mulazimuna lil masajid, orang-orang yang selalu bersemangat ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima ibadah kita dengan bermulazamah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih melanjutkan bab tentang asy-syahadat, bab tentang persaksian-persaksian. Jadi Nabi itu sering menyaksikan dari para sahabatnya itu peristiwa-peristiwa yang kadang oleh beliau itu dipersaksikan langsung gitu. Contoh misalkan suatu hari Rasulullah SAW itu mendengarkan bacaan sahabat ya, yang bacaannya itu indah sekali. Karena zaman dulu kan belum ada motor, belum ada mobil. Jadi tilawah dari tetangga itu kedengeran. Apalagi waktu malam ya, itu ada sahabat suaranya itu bagus, bacaannya bagus, ya, suaranya bagus. Kata Rasulullah SAW, bagusnya suara dia itu mengundang malaikat turun. Jadi malaikat itu dari langit turun. Ya, karena sautun dawiyun ya, sautun dawiyun itu merdu. Suara merdu, suara enak didengar, bacaannya benar dan indah begitu. Itu membuat malaikat tidak tahan, pada turun ke bawah. Kal qanadil, seperti lampion-lampion dari atas itu. Pada turun malaikat. Nah, kemudian menjelang subuh, karena sudah waktu mau subuh, dia hentikan tilawahnya itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat turun dari langit ingin mendengarkan suara orang ini lebih dekat. Tetapi karena dia selesai tilawahnya, malaikat naik lagi kembali. Andaikan orang ini terus baca Quran, niscaya malaikat dapat dilihat oleh penduduk bumi. Andaikan si bapak itu terus tilawah belum kepotong waktu subuh, niscaya malaikat akan terlihat oleh penduduk bumi. Nah, itu persaksian. Jadi Nabi itu sering, ini kan babnya bab persaksian ya. Nabi itu sering menyaksikan atau mempersaksikan tentang kebaikan sahabatnya. Suatu hari juga pernah kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu adalah termasuk 3 qori'nya Rasul SAW. 3 pembaca Quran yang paling utama. Ketika itu beliau datang kepada ke suatu majelis, lalu di situ ada Ubay dan menyampaikan, wahai Ubay, innallaha yuqri'ukas salam. Allah mengirim salam untukmu. Allah mengirim salam untukmu. Yuqri'ukas salam. Lalu setelah itu Allah turunkan surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini persaksian dari Rasul karena Ubay itu ahli Quran. Kemudian dia kehidupannya adalah tenggelam dalam Al-Quran. Itu sampai-sampai Allah mengirimkan salam lewat Rasulnya. Wahai Ubay, tadi malam Allah menyampaikan salam untukmu. Nah, jadi namanya itu sudah disebut di langit sana bahwa Allah mengirimkan salam. Ini keistimewaan kemuliaan. Jadi Nabi sering seperti itu.
Contoh lain misalkan ketika Sa'ad bin Mu'az itu kena panah. Lalu wafat beliau. Kata Rasulullah SAW, sungguh kematiannya itu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya posisi orang tersebut di hadapan Allah. Jadi itu bab persaksian. Rasulullah SAW sering mempersaksikan sahabat-sahabatnya pada peristiwa. Ini memberikan kita juga pelajaran bahwa kita itu harus mudah mengapresiasi kerja orang. Harus terbiasa mengapresiasi ataupun menghargai pekerjaan orang. Karena yang kita hargai itu prosesnya. Kalau keberhasilan mah kan tiap orang beda-beda, tapi kita hargai prosesnya. Dengan mengatakan bahwa luar biasa apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah hal yang baik atau proses yang luar biasa, patut diapresiasi. Nah, suatu hari dalam hadis ini ya 1120 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita bahwa Nabi SAW mendengar seseorang membaca Quran di masjid. Nah, gitu kan. Ini juga persaksian. Faqala rahimahullah, Nabi mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi penyebutan almarhum itu sebenarnya tidak lazim di dalam sejarah Islam itu. Almarhum itu tidak tepat. Dan tidak ada, saya belum pernah membaca dalam Al-Quran apalagi, dalam hadis nggak ada. Dalam asar, dalam kutubul fuqaha wal ulama, dari seluruh literatur Islam tidak ada yang menyebut orang meninggal itu almarhum kecuali di Indonesia. Silakan Anda pergi ke Mesir, ke Saudi Arabia, ke Yaman, ke Dubai, Emirat, Qatar, negara-negara Afrika Utara, tidak akan pernah mendengar orang sebut almarhum. Yang ada di kita aja. Bahasa Arab. Yang dirahmati. Nah, yang dianjurkan itu adalah rahimahullah atau Allahu yarham. Allahu yarham atau yarhamu rahimahullah. Kalau almarhum itu ada yang mengatakan seolah-olah seperti orang yang sudah pasti dirahmati gitu. Almarhum karena bentuknya sigotnya itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu kan dalam bahasa Arab itu objek. Jadi kalau kita menyebut almarhum itu berarti orang itu benar-benar telah dirahmati gitu. Padahal kita hanya boleh mendoakan. Kalau almarhum sudah pasti dirahmati, tapi kalau rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Berarti doa. Kita kan hanya boleh doa, bukan menghukumi bahwa ini benar-benar sudah dirahmati nih, almarhum yang sudah dirahmati. Seperti al-maghdub itu kan yang dimurkai. Kemudian al-madrub itu yang dipukul. Kemudian al-mashkur yang disyukuri. Almarhum yang dirahmati berarti yang sudah dirahmati, sudah pasti dirahmatinya gitu. Maka yang tepat itu adalah rahimahullah. Rahimahullah atau Allahu yarham. Tetapi karena sudah lumrahnya, ada kaidah kalau suatu sudah lumrah itu ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau sudah lumrah itu nggak apa-apa. Seperti mabruk itu kan yang diberkati ya. Itu dalam bahasa Arab mabruk itu keliru. Kalau kita lihat bahasa Arab barokah yabruku fahuwa barikun wa zaka mabrukun, itu artinya apa? Yang diduduki, yang duduk. Onta lagi duduk itu namanya mabruk. Jadi kalau orang mabruk itu onta duduk namanya. Kita sering lihat ada binatang seperti onta duduk sambil ngagael jukut, sering ya. Gael sambil duduk nyaman gitu. Itu namanya al-mabruk. Itu al-mabruk. Nah, yang benar itu apa? Mubarak. Mubarak ya akhi, mubarak. Atau boleh juga dengan sigoh yang lengkap barakallahu fiik. Tapi kalau kita mau dengan sigoh maf'ul itu mubarak, yang betul mubarak. Dan kalau kita lihat literatur fusha, literatur Arab yang asli, belum pernah ada ucapan mabruk kecuali untuk onta. Nah, tapi lagi-lagi karena sudah lumrah, sudah ya umul balwa, sudah semuanya pakai itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Maka disebut sebagai common mistake.
common mistake atau al-akhta asy-syai'ah, kesalahan yang lumrah yang sudah diterima oleh semua orang dan dipahaminya begitu. Sehingga menjadi benar, menjadi diterima. Seperti itu, mabruk juga sama, almarhum juga sama. Yang benar itu adalah rahimahullah, bukan almarhum. Tetapi kan udah biasa ya udah, ya lagi-lagi kita punya suatu kaidah bahwa sesuatu yang sudah biasa tuh ya udahlah, enggak apa-apa, dianggap lumrah aja. Di Arab itu sering begitu. Seperti mereka kesulitan menyebut dajlah. Mereka nyebutnya daljah, itu dajlah gitu. Yandiju mereka nyebutnya yanjidu karena susah lisannya mengucapkan itu. Misalkan dalam hadis ya, kata Rasulullah, istainu au ainu carilah waktu tambahan untuk beraktivitas di waktu malam gitu. Jadi Rasul itu menganjurkan kita untuk menambah waktu di malam hari mengerjakan tugas-tugas kita. Kenapa? Karena di siang hari waktu kita tuh sedikit. Kata para ulama, al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajiban kita itu Pak lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kalau memang benar melakukan tugas kehidupannya. Kalau memang serius menunaikan tugas kehidupannya. Dari beribadah, dari bersosial, dari meningkatkan kualitas diri, ilmu, ibadah, ya, dan lain sebagainya, keluarga, lain sebagainya. Itu kalau kita tunaikan dengan sempurna, waktu yang tersedia tidak cukup. Tapi kan kebanyakannya waktu kita kosong. Karena apa? Karena tidak tahu dengan apa kita mengisi waktu itu. Karena kita mungkin kurang terbiasa bagaimana dengan mengisi waktu itu. Nah, kata para ulama, al-wajibat, waktu yang tersedia aksaru lebih banyak ternyata dari waktu yang tersedia. Kewajiban kita, tugas-tugas kita sebenarnya lebih banyak dari waktu yang tersedia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, istainu, minta bantuanlah kamu kemana? Ke waktu malam. Artinya apa? Pakailah waktu malam untuk menuntaskan tugas-tugasmu. Yang siang gak selesai itu malam. Yang siang gak cukup itu malam. Misalkan siang mah dug-dug sek nyari nafkah, udah gak apa-apa. Tapi malam dug-dug sek ibadah. Karena memaksimalkan ibadah di waktu siang di zaman sekarang mah yang terdistruksi oleh segala pun, oleh teknologi, oleh pergaulan, ya. Kehidupan normal kita ini terdistruksi Pak, atau terdistrak oleh berbagai hal, oleh transportasi, oleh teknologi, oleh pergaulan. Buktinya harusnya kita sampai 10 menit, kadang 1 jam 2 jam karena macet, transportasi. Teknologi juga sama, harusnya kita produktif, tetapi karena ada teknologi kita jadi fokus kepada teknologi. Jadi karena waktu kita habis di siang hari, maka kata Rasul, mintalah waktu bantuan di waktu malam. Nah, waktu malam itu dalam bahasa Arab adalah dajlah. Tetapi orang-orang sana nyebutnya salah. Daljah jadi dajlah gitu. Itu kesalahan seperti itu biasa. Maka kembali ke tema kita bahwa almarhum yang benar adalah rahimahullah. Roha mimha rahimahu Allah. Artinya apa? Semoga Allah merahmatinya. Laqad azkaroni kada wa kada ayatan asqatuhunna min surati kada wa kada. Wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin qalat tahajjada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Kata Aisyah, Rasul SAW itu pernah tahajud di rumahku. Karena kan seminggunya beliau tuh padat ya, Pak Haji ya, padat. Malam ini di yang keberapa, malam ini yang keberapa. Itu seminggu malam itu padat. Refleks ya. Beliau itu seminggu itu malamnya padat, tidak ada malam kosong. Sini. Karena harus adil membagikan nafkahnya kepada 10 istrinya. Jadi sebenarnya 11 istri beliau, tapi Khadijah wafat jadi 10. Itu beliau menunaikan tugasnya berbuat adil kepada pasangannya.
Jadi adil itu yang bisa diukur, berarti apa? Nafkah dan pembagian malam. Kalau cinta, rasa, sayang itu nggak bisa adil, mustahil. Karena dalam ayat maja'alallah li rajulin min la maja'alallah min qalbaini li rajulin wahid. Allah tidak menjadikan satu hati itu dua cinta, nggak bisa. Jadi pasti ada kecenderungan ke salah satu. Jadi perasaan dan cinta itu tidak bisa dibagi adil. Yang bisa itu yang dapat terukur apa? Nafkah dan jatah malam. Kalau nafkah dan jatah malam tidak adil, kata Rasulullah SAW, kelak di hari kiamat orang yang poligami tidak adil akan datang dengan badan terdengdek. Itu hadis Nabi. Jadi kalau di dunia tidak adil itu akan dengdek ini. Jadi kalau ada orang nanti di akhirat dengdek, itu berarti nu nyandung tak adil. Dengdek gitu. Mun dengdek kanu kolot dengdekna ka dieu. Dengdek kanu ngora gitu. Itu hadis. Jadi itu beratnya poligami. Kalau nggak adil, nah itu ada ada ancamannya khusus di akhirat bagi orang yang tidak bisa berbuat adil dalam nafkah dan dalam jatah malam, sehingga nanti akan berjalan dengan pincang. Kalau di akhirat nemu orang yang seperti itu, nah itu berarti di dunianya tidak adil kepada pasangannya. Dan adil itu adalah nafkah dan jatah malam, bukan rasa. Rasa mah bebas karena orang tidak terikat dengan perasaan, tidak bisa mengendalikan perasaan. Nah Rasulullah SAW kebetulan ketika itu sedang berada di rumah Aisyah. Fasami'a sawta abadin yusalli fil masjid. Mendengar suara abad di masjid. Kenapa Nabi bisa mendengar suara orang di masjid? Karena rumahnya nempel di masjid beliau itu. Jadi yang tahajud, yang qiyam, yang segala macam di masjid. Ini artinya masjidnya terbuka 24 jam. Siapapun bisa sholat di masjid, malam, siang, pagi, segala macam bebas ya. Faqala ya Aisyah asautu abadin hada. Beliau bertanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah ini suaranya Abad? Nama orangnya si Abad radhiyallahu anhu. Qultu na'am, benar ya Rasulullah. Qala Allahumma arham abadan. Lalu Rasulullah mempersaksikan Abad dengan kesolehan dan mendoakan Allahumma arham abadan, ya Allah rahmatilah Abad ini. Rahmatilah si Abad ini, Kang Abad ya, kalau kita bahasakan. Allahumma arham abadan, ya Allah berkahilah, rahmatilah saudaraku Abad ini. Jadi Rasul sering begitu. Lagi di rumah mendengar orang ngaji, siapa yang ngaji Aisyah? Si Abad bukan? Abad ya Rasulullah. Langsung berdoa Allahumma arham abadan. Jadi beliau sering kali, bahkan hampir dikatakan selalu mempersaksikan kesalehan dan kebaikan sahabat-sahabatnya. Gitu. Jadi kalau kita melihat ada teman kita lagi ngaji, Allahumma arham abadan, Allahumma gfir lahu, atau Allahumma hdihi, atau Allahumma barik lahu fi hayatihi, dan seterusnya. Dibiasakan selalu kalau ada kawan yang berbuat baik, beramal soleh, diapresiasi. Salah satu apresiasi terbaiknya adalah mendoakan. Gitu. Misalkan melihat KEPN, Masya Allah, tilawahnya luar biasa, ngiring komunitas tilawah, hataman terus. Kita doakan Allahumma taqabbal minhu hasanati, Allahumma taqabbal minhu amalah, dan seterusnya. Itu namanya apresiasi kepada teman kita yang baik, yang soleh itu adalah. Masih lanjut ini komunitasnya, masihnya. Alhamdulillah. Allahumma irham, Allahumma arham, Allahumma taqabbal minhu hasanati. Itu seperti itu cara Rasulullah SAW mengapresiasi para sahabatnya jika sudah berbuat baik atau berbuat amal soleh. Wa huwa shalah fil laili ba'da an-naum wa yutlaq al-hujud 'ala an-naum wa tarki. Jadi dalam bahasa Arab itu tidur itu ada beberapa kosakata. Ada sinatun, sinatun itu muqaddimah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu muqaddimah dari tidur. Lenyap gitu. Sinah itu. Ada lagi huju'. Qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri-ciri orang bertakwa itu
Yahjaun itu tidurnya itu qalil. Apa qalil? Sedikit. Apa gambaran sedikit itu? Tatajafa junubuhum anil madaji. Perutnya itu jauh dari tempat tidur. Artinya orang-orang yang penuh takwa jarang gular-goler. Tidak banyak tidur. Tidur banyak makan. Enggak, ini berdasarkan derajat tidur dulu nih. Ya, jadi sinah itu adalah muqaddimah tidur, ngalenyap. Huju itu adalah tidur sedikit. Lalu ada naum itu tidur normal. Nah, kalau hujud ya dari kata tahajud itu tidur yang bangun lalu tidur lagi. Jadi tidur itu ada 4 dalam bahasa Arab. Beda-beda itu maknanya. Setiap ayat yang menggunakan kata tidur menggunakan redaksi berbeda dan pemaksudan yang berbeda. Itu hebatnya bahasa Arab. Cinta ada 16 kata. Dari yang paling tinggi itu khalil, yang kedua itu huyam, cinta yang kegila-gilaan. Kalau khalil itu cinta yang luar biasa, yang sudah di luar di atas segala-galanya itu. Makanya Allah menjadikan Ibrahim itu khalilnya kan. Khalilullah. Wa takhadha Ibrahim khalila, itu cintanya sudah pol itu. Maka di dunia ini khalil itu hanya 2, Rasulullah Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang kedua itu huyam itu cinta yang kegila-gilaan. Yang ketiga itu adalah syagop, cinta yang mabuk kepayang. Seperti Zulaikha kepada Yusuf itu kan syagop. Qad syagofahu, Zulaikha telah tertimpa syagop dari Yusuf. Cintanya sudah kaedanan, sudah kasmaran, sudah kalau tidak berjumpa sehari itu udah sakit gitu. Syagof. Dan terus ke bawah terus. Sampai ada mahabbah, sampai ada wud, ya. Ada mawaddah, ada mahabbah terus sampai bawah. Cinta. Maka bahasa Arab kosakata murninya, kosakata intinya itu ada 12 juta. Dalam bahasa Arab kosakata inti itu jutaan. Kalau ditasrif jadi lebih banyak lagi. Ada istiqaq, ya, satu kata yang bercabang menjadi puluhan kata. Ada satu kata bercabang dengan tasrif lugawi, tasrif istilahinya. Semakin banyak. Ada 12 jutaan itu totalnya. Kosakata intinya 6 jutaan. Bahasa Indonesia kosakata intinya cuma berapa? 120.000. Maka itu kenapa para ulama melarang penerjemahan Quran itu di situ. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia yang 120.000 kosakata menafsirkan bahasa Arab yang 6 juta kosakata? Terbatas, sangat terbatas. Kalaupun mengartikan dia dengan pengertian definisi, dengan pengertian lebih panjang, pemaknaan. Maka ulama mengatakan bahwa Quran tidak bisa diterjemah. Quran hanya boleh ditafsir. Jadi jangan terbiasa baca terjemah, Pak. Baca tafsir. Baca tafsir, beli tafsir. Ibnu Katsir, Tobari, yang paling mutabar ya, yang paling induk itu Ibnu Katsir, Tobari. Kemudian Al-Qurtubi, itu tafsir induk. Kalau terjemah itu terbatas. Menterjemahkan la taqnatu min rahmatillah dengan la tai'asu min rahmatillah aja sama kan. Padahal itu kalau didalami tafsirnya jauh berbeda. Bukan jauh berbeda, artinya pemaknaannya lebih dalam, lebih ngena sesuai dengan bahasa Arabnya. Maka para ulama mengatakan Quran tidak bisa diterjemah, dan jangan pahami Quran dari terjemah, tetapi dari tafsirnya. Quran hanya boleh ditafsirkan dan tidak boleh diterjemahkan. Tetapi karena masyarakat semakin awam dengan bahasa Arab, ya terpaksa diterjemahkan. Terpaksa diterjemahkan karena masyarakat semakin awam dalam bahasa Arab. Tapi kalau dianya adalah mendalami bahasa Arab atau mau membaca terjemah tafsir bahasa Arab, itu lebih bagus. Jadi kalau mau baca terjemah tafsir, bukan terjemah karena terlalu singkat. Sampai ada yang mengatakan kalau orang mengandalkan terjemah 1 jam bisa jadi ekstrim orang itu, Pak. Kalau orang hanya baca terjemah 1 jam jadi ekstrim. Bisa itu. Contoh apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
Surat Al-Maidah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ayatnya kan begitu. Waman lam yahkum, siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan yang Allah turunkan, dengan Quran maksudnya. Faulaika humul kafirun, dia orang kafir. Itu tiba-tiba kalau dia hanya baca terjemah mengkafirkan semua orang tuh. Kalau dia hanya mengandalkan terjemah, dia akan mengkafirkan semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi kalau dia baca tafsir, tidak akan begitu. Ternyata kata Ibnu Abbas yang menyaksikan ayat ini turun, maksud kafir di situ adalah kufrun duna kufrin. Kafir tapi bukan kafir yang mengeluarkan orang dari Islam. Kafir duna kafir atau kufrun duna kufrin gitu. Kafir tapi bukan kafir gitu. Kafir tapi bukan kafir. Kufrun duna kufrin. Artinya apa? Artinya fasik dan zalim. Karena tingkatan-tingkatan ya tadi kafir itu. Tingkatan-tingkatan. Misalkan tidak bersyukur aja disebut kafir kan? Ya. Dan ada kafir yang amali seperti munafik, ada yang kafir i'tiqadi. Nah, maksud ayat waman, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia menjadi orang-orang kafir, itu adalah kafir bukan kafir. Artinya apa? Ya dosa, tapi tidak kafir. Tapi kalau dibaca terjemah, dikafirkan kabeh. Mengkafirkan pemerintah, nanti mengkafirkan para pegawai semuanya. Karena apa? Tadi tidak berhukum dengan hukum Allah. Hanya membaca terjemah. Akhirnya sesat dan ekstrim. Bisa jadi mungkin juga pengertiannya ke menutupi hukum Allah. Kata para ulama, tafsir ayat itu ada 13 pemaknaan. Ada 13 pemaknaan, 13 penafsiran yang saling berkaitan satu sama lain dan berurutan. Bagaimana dengan orang yang tidak ridho tetapi tetap menjalankan? Bagaimana dengan orang yang tidak menyetujui tapi terpaksa mengikut? Bagaimana dengan orang yang menyamakan? Bagaimana dengan orang yang menganggap? Bagaimana segala macam, ada 13 itu penjelasannya. Coba kalau kita baca tafsir, saya katakan orang tidak baca tafsir, hanya baca seadanya, dia bisa jadi ekstrim dalam 1 jam. Seperti membunuh orang kafir. Segala macam, eksesnya banyak. Bukan hanya itu, bisa jadi mengkafirkan keluarganya. Bisa jadi. Tapi kalau dengan tafsir, yang pertama dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ayat berkenaan dengan Bani Israel lagi. Itu ayat berkenaan dengan turun tentang ketika Allah menceritakan kelakuan Bani Israel. Masa mau diterapkan ke saudara-saudara kita? Nah itu kan, jadi itu pentingnya baca tafsir, Pak. Jadi satu, itu penafsirannya ada 13 wujuh. Wujuh itu 13 aspek. Dan yang kedua adalah kafir di situ adalah kufrun duna kufrin. Kenapa kita mesti menggunakan tafsir sahabat? Karena para sahabat menyaksikan langsung turunnya Quran, itu masalahnya. Maksudnya tuh tahu gitu. Seperti surat Al-Maun, fawailun lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sahun dalam sholatnya. Kan sahun itu selama ini kita mengartikan sahun itu yang sholatnya tidak khusyuk, tidak fokus gitu, malawung gitu. Padahal sahun itu bukan itu. Kata Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang menyaksikan ayat ini turun, dan Ubay bin Ka'ab, orang yang qori'nya Rasulullah SAW, disebutkan sahun itu adalah alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha, yaitu orang yang mengakhirkan sholat, ngagampangkan sholat, melalaikan, menanti-nantikan sholat sampai akhir waktunya. Sahun itu takhirus sholat. Sahun itu adalah mengakhirkan sholat dari waktu yang semestinya. Asar sampai jam 3 kurang 5 karek asar, tak eta sahun kan gitu. Diengke-engkekeun gitu. Itu. Bukan orang yang tidak khusyuk. Tidak khusyuk mah banyak, pas semua kita tidak khusyuk sholatnya. Aya we kabayang nanti. Tetapi berusaha untuk khusyuk ya. Tapi khusyuk sebenarnya ya tidak sulit gitu. Allahu Akbar. Ada aja pengingatnya, aduh tadi can dikunci motor, Allahu Akbar, can bebersih, Allahu Akbar, can meser sangu, segala macam aya.
Allahu Akbar, hayang nasi goreng, segala macam. Jadi kalau pengertiannya khusyuk, semua kita menjadi sahun. Dan wail, arti celaka kalau gitu kan. Masa orang sholat celaka? Masa orang sholat itu diancam dengan neraka? Nah, maka itulah pentingnya tafsir. Ternyata alladzina hum an sholatihim sahun ay alladzina yuakhiruna as-sholat. Alladzina yuakhiruna as-sholat. Yang mengakhirkan sholat dalam kurung tanpa sebab. Ya, kalau mengakhirkannya karena jama ya tidak apa-apa. Jama takdim, jama takhir, atau memang di perjalanan dia ini dari awal sudah diniatkan saya akan jama takhir, saya akan sholat di waktu kedua, gitu harus diniatkan. Kalau tanpa uzur maka dia jatuh kepada takhirus sholat yang disebut dengan fawailun lil musallin. Gitu. Dikira mengakhirkan sholat itu lewat sholat menjelang akhir, habis waktu kemudian masuk ke waktu habis gitu. masuk ke waktu habis. Ya, akhir sholat yang akhir waktu sholat yang setelah itu teh habis waktunya gitu. Itu namanya takhirus sholat. Kalau asar jam 3, saya tadi contohkan asar jam 3, dia sholat jam 3 kurang 5. Yang kemungkinan ketika sholat waktu habis gitu. Bukannya jam setengah 4 ya, Kalau sudah di luar waktu ya itu mah. Kalau sudah masih waktunya masih boleh. bukan sudah selesai jam 3 jadi jam sudah lewat 10 menit misalnya. Sudah lewat dari waktu utama atau dari waktu yang semestinya yang tersedia. Kalau habis waktu zuhur itu jam 3, Ya, kita sholatnya jam 3 kurang 5, lalu ketika sholat kemungkinan masuk waktu itu namanya takhir sholat. Mengakhirkan sholat tanpa uzur. Kalau asar sampai jam setengah 6, kita baru sholat setengah 6, itu namanya yuakhiruna sholat. Kalau asar jam 3 kita sholatnya setengah 4 ya masih waktu-waktu awal, cuman tidak afdol gitu. Tidak diancam oleh ayat ini. Yang diancam oleh ayat ini itu adalah orang yang waktu sholatnya dibiarkan sampai hampir habis. Ketika sholat dia kemungkinan keluar waktu sholat itu. Kata hadis, orang seperti itu sholatnya tidak diterima. Innallaha la yaqbalu sholata dibaron. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat dari orang-orang yang dibaron. Apa dibaron itu? Dibaron itu dari kata dubur. Apa dubur itu? Akhir, ujung. Maka Allah tidak menerima sholat yang dilakukan di ujung waktu. Kewajibannya gugur, kewajibannya selesai, tetapi tidak mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah mengakhirkan sholat sampai waktu akhir tanpa sebab dan tanpa diniatkan dari awal, begitu. Tanpa diniat. Kalau diniatkan nggak apa-apa. Nanti saya sholatnya di waktu kedua karena lagi safar misalkan, lain cerita ya. Kalau sengaja tidak boleh. Itu hadis yang berkenaan dengan persaksian. Jadi Nabi SAW senantiasa mempersaksikan para sahabat-sahabatnya. Hadis berikutnya, ini hadisnya panjang ya. Ada waktu nggak? Habis waktunya. 3 menit lagi. Hadis panjang tentang hadisul ifki. Kita biarkan saja untuk waktu minggu depan ya, panjang saja. 3 halaman hadisnya, 3 lembar hadisnya. 1, 2, 3 ya, nanti aja. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.